Psikotransmitter disampaikan oleh Bambang Prakuso, penulis buku Psikotransmitter, Komunikasi Bawah Sadar, terbitan Elex Media Komputindo. Kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan riwayat hidup pembicara atau penulis buku Psikotransmitter Bambang Prakuso. Ya, ini Bambang Prakuso, BSM bukan sekedar motivator, lahir di Labuan Batu, SD, SMP, dan SMA beliau di Medan, Sumatera Utara, kemudian melanjutkan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Publisistik Jakarta. Beliau adalah seorang penulis sejak SMP. Beliau telah menerima penghargaan dari pemerintah, baik wali kota, gubernur, dan Presiden Soeharto kala itu. Beliau pernah bekerja di bidang pers seperti Pos Kota, majalah Dinamis, majalah HRD, dan lain-lain. Beliau juga pernah menangani bidang bisnis seperti Public Relation Indofood Group, Promotion Manager Ramanda Supermarket, GM di Indosigma, Wakil Direktur di Sawer Gading Banyuwangi, HRD Manager di Palembang, HRD Manager di Jakarta, perusahaan Masterpiece. Dia adalah pendiri 8 perusahaan, diantaranya adalah Jega Retail, kemudian Prokonpo Indo Promo, kemudian Sentra Dinamika Mandiri, dan Direktur Alpha Theta Indonesia. Pekerjaan saat ini beliau adalah pelatih utama di Alpha Theta Indonesia, penulis buku, event organizer, dan konsultan SDM di beberapa perusahaan. Beliau adalah pelatih utama di bidang brain power, baik untuk pendidikan, penyembuhan, sukses, perubahan mindset calon pensiunan, merubah mindset para buruh, merubah mindset karyawan, kemudian psikotransmitter atau ilmu komunikasi bawah sadar, SP atau indera keenam, creative writing, kemudian career revolution, dan entrepreneurship, serta pelatihan lainnya. Karya tulis atau buku yang telah ditulis sebanyak 30 diantaranya adalah Menjadi Kaya, Sukses, dan Sehat dengan Kekuatan Pikiran, kemudian Psikotransmitter untuk marketing, ini diterbitkan bulan Mei tahun 2014, kemudian Lead, Cara Jadi Miskin, Career Revolution, Catatan Harian, Belajar Jurnalistik, dan lain-lain. Kemudian buku yang cukup populer adalah My Dream, 100 Impian 100 Terwujud, 100 Doa 100 Terkabul. Beliau juga menulis bidang public relation, kursus jurnalistik, kemudian bagaimana cara mengelola majalah perusahaan, cara dapat modal tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa hutang, 10 jurus menaklukkan personalia, dan rahasia kekuatan pikiran. Beliau memiliki impian bersama Alpha Theta, yakni Indonesian Dream, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Telah melakukan pelatihan kepada orang tua, pelajar, mahasiswa, pegawai, wirausaha profesional, Ortopol 24 di seluruh Indonesia. Di antara puluhan ribu orang itu adalah siswa SD, SMP, SMA, pesantren, mahasiswa, guru, dosen, PNS umum, marketing, anak jalanan, korban bencana alam, keluarga miskin, organisasi keagamaan, bimbingan belajar atau kursus, aparat kepolisian, pensiunan, organisasi masyarakat, partai politik, dan lain-lain. Untuk informasi mengenai Bambang Prakuso dan pelatihan Alpha Theta, silakan buka alphathetaindonesia.com. Ya, Alpha Theta Indonesia. Alpha Theta berasal dari nama gelombang pikiran. Ya, seperti Anda ketahui ada gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Kami mengambil gelombang alfa dan theta karena ini adalah gelombang jenius, gelombang yang dipakai oleh Einstein dan Thomas Alva Edison untuk mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Alpha Theta Indonesia adalah School of Life, sekolah yang mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah, tapi penting bagi kehidupan seseorang dan masa depan seseorang. Visi dan misi kami adalah Indonesian Dream, impian Indonesia, yakni terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Dalam rencana jangka pendek dan menengah, kami akan mendirikan Mind Power Academy. Sekalipun namanya akademi, tapi ini adalah pendidikan non-formal yang akan mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan, khususnya ilmu-ilmu yang terkait dengan bagaimana cara merubah mindset, memberdayakan pikiran, dan bagaimana cara kita membuat pikiran kita terampil. Anda akan belajar di Mind Power Academy Alpha Theta ini ilmu-ilmu seperti bagaimana caranya menyeimbangkan otak kiri kita dan otak kanan kita,
membangkitkan bawah sadar kita, merubah mindset kita, memahami cara kerja pikiran. Bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain? Bagaimana caranya kita berwirausaha? Bagaimana caranya kita melamar kerja sehingga kita mendapatkan pekerjaan yang diinginkan? Bagaimana caranya kita bisa menulis sehingga bisa diterima masyarakat dan bisa menjadi nafkah? Bagi Anda yang berminat untuk mendirikan Mind Power Academy, Anda bisa menghubungi Saudara Bambang Prakuso atau Alpha Theta di nomor-nomor yang telah disebutkan. Pelatihan tidak berlangsung setiap hari, hanya mungkin dalam 1 minggu, 1 atau 2. Kemudian ditingkatkan bila banyak peminatnya. Psikotransmitter adalah pelatihan yang cukup dikenal di Alpha Theta Indonesia. Sampai saat ini sudah 68 angkatan. Selama psikotransmitter adalah 1 dari 30 judul pelatihan di Alpha Theta Indonesia. Selebihnya kami memiliki beberapa pelatihan yang cukup dikenal dan sangat diminati. Di antaranya adalah Brain Power untuk mendapatkan nilai A. Brain Power untuk mendapatkan nilai A memiliki ilmu turunan seperti mind mapping, super brain memory, speed reading atau baca cepat, learning method atau metode belajar. Kemudian bagaimana cara merubah mindset siswa, bagaimana cara membangkitkan bawah sadar mereka yang masih tertidur, bagaimana caranya siswa bisa memiliki mindset kewirausahaan. Pelatihan ini kami sebut dengan studentpreneur, leadership for student. Bagaimana seorang siswa bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian kami juga mengajarkan kepada mereka teknik-teknik penulisan seperti jurnalistik, penulisan ilmiah populer, kemudian bagaimana cara membuat majalah dinding dan sebagainya. Kami juga memiliki pelatihan Change Your Mindset untuk berbagai kalangan, untuk merubah mindset siswa, untuk mahasiswa, change mindset untuk guru, change mindset untuk orang tua, change mindset untuk para pejabat, change mindset untuk para buruh, change mindset untuk para kelompok penekan atau pressure group seperti jurnalis, LSM, mindset untuk kaum duafa, termasuk para gelandangan, mereka yang terpinggirkan, merubah mindset orang-orang yang mengalami bencana alam dan sebagainya. Change mindset adalah pelajaran dasar dan wajib bagi siapapun. Kalau kita bisa merubah mindset kita, maka kita akan bisa merubah nasib kita dan bangsa kita. Banyak sekali pejabat, termasuk presiden kita, yang menyatakan pentingnya pendidikan mindset. SBY beberapa tahun yang lalu mengatakan dalam pidato kenegaraan, tanpa perubahan mindset, kita tidak akan bisa melakukan transformasi besar. Tapi mari kita lihat pada kurikulum di Indonesia, ternyata tidak ada satupun pendidikan mindset. Change mindset adalah pelajaran bagaimana cara kita mengenal otak kita dan bagaimana cara kerja pikiran kita. Dengan mengenali cara kerja pikiran, maka kita akan bisa merubah mindset kita sendiri. Kalau kita bisa merubah mindset, maka kita bisa merubah kebiasaan. Kalau kita bisa merubah kebiasaan, maka kita bisa merubah perilaku kita. Kalau kita bisa merubah perilaku kita, maka akan merubah nasib kita. Merubah nasib kita sama dengan merubah nasib bangsa ini. Psikomanetik adalah ilmu untuk mencapai impian. Kami menyebutkan dengan power of dream. 100 impian, 100 surujud, 100 doa, 100 terkabul. Begitu banyak testimoni bagaimana orang-orang yang mempelajari ilmu ini berhasil mencapai impiannya dengan cara-cara yang sangat luar biasa dan tidak terduga. Penelitian Yale University pada tahun 54 membuktikan bahwa orang-orang yang memiliki impian secara tertulis dan mengerti bagaimana caranya mencapai impian, ternyata benar-benar bisa mencapai impiannya. Psikotransmitter untuk marketing. Psikotransmitter adalah ilmu mempengaruhi pikiran manusia untuk tujuan apapun, termasuk tujuan untuk keluarga, militer, intelijen, di bidang bisnis, dan lain-lain. Karena banyaknya peminat psikotransmitter dari kalangan marketing, baik langsung maupun tidak langsung seperti multilevel marketing, maka kami menyusun sebuah pelajaran khusus mengenai psikotransmitter untuk marketing. Bagaimana cara mempengaruhi pikiran calon pembeli dengan menggunakan psikotransmitter. Fisiokonomi atau ilmu membaca wajah atau membaca pikiran adalah salah satu dari ilmu ESP, Extrasensory Perception, yang diajarkan di Alpha Theta. Ilmu ESP meliputi banyak hal seperti clairvoyant, precognition, retrocognition, remote viewing, spiritual communication, lucid dream, out of body experience, channeling, psychokinesis, telekinesis, hipnosis, dan banyak lagi. Creative writing. Ilmu creative writing memiliki ilmu turunan seperti jurnalistik, penulisan artikel, picture, penulisan buku, penerbitan media, dan lain-lain. Jurus paten meraih pekerjaan yang diinginkan.
adalah sebuah pelatihan yang diberikan kepada para pelajar kelas 3, mahasiswa, dan para pemuda pengangguran yang ingin mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Faktanya banyak sekali mahasiswa atau lulusan SMA dan pemuda yang mendapatkan pekerjaan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jurus paten meraih pekerjaan yang diinginkan berisi pengalaman dari pembicaranya, yakni Bambang Prakuso. Pernah bekerja di 18 perusahaan dan 14 diantaranya adalah manajer dan direktur. Beliau memiliki trik bagaimana caranya supaya lamaran kita yang pertama dibaca personalia. Bagaimana caranya ketika personalia membaca surat lamaran dan riwayat hidup langsung tertarik pada kita. Dan bagaimana caranya memenangkan wawancara, serta bagaimana caranya bisa menjadi karyawan tetap setelah bekerja 3 bulan. Bagaimana caranya sukses di pekerjaan kita. Rahasia dapat modal tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa hutang. Ini juga adalah pelatihan yang didasarkan pada pengalaman pelatihnya, yakni Bambang Prakuso. Bagaimana beliau bisa mendirikan 8 perusahaan tanpa uang sendiri. Rahasia dapat modal tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa hutang terdiri dari atas 4 pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah membangun mindset kewirausahaan. Yang kedua adalah bagaimana caranya mendapat investor. Yang ketiga tentang business plan atau proposal bisnis. Dan yang keempat adalah bagaimana caranya menyusun cash flow projection, ramalan arus kas. Banyak sekali para pengusaha di Indonesia yang bangkrut di tengah jalan karena bermodalkan otak kanan atau nekat saja. Padahal yang namanya bisnis, Anda memerlukan keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Di mana otak kiri adalah Anda harus bisa menyusun business plan, bisa menyusun marketing plan, bisa menyusun activity plan, dan Anda bisa menyusun cash flow projection. Barulah kemudian Anda berwirausaha. Nah, pada saat itulah dibutuhkan otak kanan untuk melakukan pengembangan usaha. Faktanya banyak sekali para pengusaha yang bangkrut di tengah jalan karena mereka tidak memiliki planning. Pelatihan ini akan meluruskan tentang pentingnya penggunaan otak kiri di samping otak kanan dalam berwirausaha. Yang terakhir, kami memiliki pelatihan pensiun siapa takut. Ini ditujukan untuk para pensiun dengan 4 pelatihan besar, bahkan lebih. Yang pertama adalah mindset, bagaimana cara merubah mindset karyawan yang pensiun sehingga terlepas dari horsepower syndrome. Yang kedua, pelajaran tentang kewirausahaan, meliputi teori dan praktek. Yang ketiga, pelatihan bagaimana cara menyembuhkan diri sendiri dengan kekuatan pikiran, brain power for healing. Dan yang terakhir, kami memberikan pelatihan creative writing. Banyak sekali perusahaan yang mengabaikan atau tidak memasukkan pelajaran creative writing dalam pelatihan untuk para calon pensiunan. Padahal pengalaman mereka luar biasa. Dan mereka sebetulnya bisa menyusun ilmu yang ada dalam pikiran mereka dalam sebuah buku kalau mereka tahu caranya. Alpha Theta adalah satu-satunya pelatihan untuk para pensiunan yang memberikan kurikulum creative writing. 9 materi yang saya sebutkan adalah materi induk, sementara masih terdapat puluhan materi turunan lainnya yang menginduk pada pelatihan-pelatihan yang telah saya sebutkan tadi. Seluruh basic atau dasar pelatihan dari Alpha Theta Indonesia dan psikotransmitter adalah brain power atau kekuatan pikiran. Tahukah Anda berapa potensi otak kita yang telah kita gunakan seumur hidup kita? Ada yang mengatakan 12%, ada yang mengatakan 15%, ada yang mengatakan 50%. Berapa sesungguhnya potensi otak kita yang telah kita pergunakan selama ini? Sandy McGregor, seorang ahli brain power, mengatakan kita menggunakan sekitar 4%. Tapi dalam buku terakhir yang saya baca tentang otak kiri dan otak kanan, ternyata kita baru menggunakan 0,01%. Bisa Anda bayangkan bahwa ada 99, sekian persen yang belum kita berdayakan. Kita menyebutkannya dengan bawah sadar atau otak kanan. Nah, pertanyaannya, kemana lebih dari 90% otak kita selama ini? Ya, jawabannya adalah tidur. Kalau tidur berarti harus dibangunkan. Kata Tony Buzan, penulis buku Mind Mapping, otak kita adalah raksasa yang sedang tidur. Bangunkan dia. Bagaimana cara membangunkannya adalah dengan belajar. Sir William Hamilton mengatakan, tidak ada yang agung di dunia ini kecuali manusia. Tidak ada yang agung di dalam diri manusia kecuali pikirannya. Di dalam agama Islam, di surat At-Tin dikatakan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bagaimana dengan agama lain? Kembali kita ke Al-Quran dulu. Di dalam Al-Quran terdapat kata afala ta'qilun dan lalakum tafakarun. Apakah engkau tidak berpikir? Dan apakah engkau tidak memikirkannya? Sekitar 53 kali disebutkan. Kemudian yang perlu Anda perhatikan, dalam Al-Quran terdapat 750 ayat kauniyah, ayat yang berisi ilmu pengetahuan. Hanya 150 yang fikih, artinya yang membahas tentang agama itu sendiri. Bagaimana dengan agama Nasrani?
Ada seorang pendeta nama Paul Yonggi-cho dari Korea. Ketika kecil dia sangat miskin. Tapi ketika dia berdoa dan dia menghubungkan antara pikirannya dengan Tuhan, maka apapun yang dia minta, dia merasa Tuhan mengabulkannya. Kemudian dia menciptakan ilmu dimensi keempat. Dengan ilmu dimensi keempatnya ini, apapun yang dia inginkan menjadi kenyataan, termasuk ketika dia ingin membesarkan gerejanya. Jadilah gerejanya yang terbesar di Korea. Ajaran ini kemudian banyak diikuti oleh gereja-gereja seperti Mawar Saron. Para motivator juga banyak mengadopsi ajaran ini. Di antaranya adalah pendeta Norman P. Chen-Piel dan J.C. Maxwell. Kemudian berkembang ajaran ini di seluruh dunia, sampai kemudian muncullah ilmu psikosibernetik, the law of attraction, dan lain-lain. Bagaimana dengan Buddha? Dua pendeta Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu keajaiban yang terjadi di alam semesta ini, apakah orang bisa berjalan di atas air, bisa mendengarkan suara yang gaib, bisa meramalkan masa depan, bisa mengetahui apa yang telah terjadi, sesungguhnya adalah hasil kerja pikiran belaka. Bahkan Buddha mengatakan santet adalah konsentrasi yang disalahgunakan. Nah, kita lihat agama Buddha melogikakan hal-hal yang bersifat gaib. Nah, kalau kita melihat dari tiga agama ini, maka tidak ada satu agama pun yang menyepelekan pikiran atau akal manusia. Dan semua agama mengajarkan pentingnya pikiran untuk mencapai ke surga. Dalam Al-Quran jelas dikatakan orang yang diangkat derajatnya adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan orang yang beriman. Tidak salah satunya. Mari kita lihat beberapa pengertian magic. Magic seringkali diartikan dengan klinik. Saya membaginya dalam 5 kategori. Magic adalah black magic, santet, pelet, gendam, dan lain-lain. Sedangkan magic dalam pengertian white magic, ilmu putih adalah NLP, Neuro Linguistic Programming, Ruqyah, Reiki, Shambhala, Quantum Therapy, Chakra Healing, dan lain-lain. Kemudian adalah Illusive Magic. Illusive Magic adalah ilmu yang menggunakan seolah-olah dengan kekuatan pikiran, seperti yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier. Seperti bagaimana dia bisa meramalkan siapa pemenang sepak bola. Dia bisa meramalkan langkah keberapa orang pemain catur akan kalah. Benarkah ini? Sebagian dari itu adalah hanya sekedar permainan pikiran. Nah, Anda mungkin pernah melihat sulap, bagaimana sebuah topi di dalamnya ternyata ada berbagai macam-macam barang. Yang tadi terlihat kosong, ternyata ada merpati, ada kelinci, ada bunga, dan lain-lain. Sepertinya orang ini sakti, tapi sesungguhnya ini adalah penipuan belaka. Nah, yang perlu kita pelajari adalah clear magic. Clear magic adalah sebuah kemampuan luar biasa dari pikiran kita yang didasarkan pada kemampuan pikiran manusia. Dan itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, penyembuhan, sukses, dan clairvoyance. Apa itu? Mari kita lihat. Clear magic, kita menyebut salah satunya untuk education, untuk pendidikan. Super memory brain, mind mapping, speed reading, quantum speed reading, learning method. Mari kita lihat penjelasannya. Perhatikan, mana yang lebih mengasihkan? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Mana yang lebih mudah dihafal? Yang kiri atau yang di kanan? Yang di kanan. Mana yang lebih indah? Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan. Mana yang lebih menarik? Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan. Perhatikan, kalau Anda mengatakan kanan, faktanya kenapa di Indonesia dan kita umumnya banyak sekali belajar menggunakan yang sebelah kiri. Ini menunjukkan bahwa kita mengingkari ada metode belajar yang luar biasa yang bisa membuat anak kita jauh lebih pintar dibandingkan dengan cara-cara yang selama ini berlaku di sekolah. Alpha Theta mengajarkan mind mapping ini. Perhatikan angka-angka ini. Bisakah Anda sewaktu 5 menit, Anda nanti saya tanya 3 mendatar, angka-angkanya Anda sebutkan. Kalau saya katakan D menurun, Anda katakan 3, 5, 4, 4, 4. Kalau saya katakan 5 mendatar, Anda akan mengatakan 4, 2, 8, 4, 5, 3. Bisa? Pasti Anda mengatakan sulit. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang jenius. Benarkah begitu? Tidak benar. Anak-anak kita dalam 10 menit bisa menghafal semua angka-angka ini dengan cepat dan mudah. Ini disebut dengan super brain memory. Super brain memory tidak saja untuk menghafal angka-angka, tapi juga menghafal kata, menghafal rumus, menghafal peta, menghafal wajah, menghafal vocabulary dalam bahasa, dan lain-lain. Nah, mari kita lihat sekarang speed reading. Membaca cepat. Jika satu buku seukuran buku tulis, isinya semua tulisan, ukuran 10 poin, penuh dengan tulisan, kira-kira Anda berapa lama Anda bisa membaca buku itu? Dalam praktek, waktu kita tanyakan, orang rata-rata bisa membaca 5 menit, 3 menit, tapi tidak ada yang berani 1 menit. Anda berani membaca 2 halaman penuh dengan tulisan kecil-kecil itu dalam waktu 1 detik, 2 halaman,
Berani terima tantangan? Oke, gampang caranya. Ya, kata orang tua saya dulu, Anda bakar bukunya, kemudian ambil dabunya, masukkan dalam air, lalu minum. Tidak begitu, ya. Tapi sekarang ditemukan ilmu baru, bagian dari perkembangan teknologi. Jika teknologi berkembang, maka otak kita juga berkembang. Kalau dulu cara belajarnya adalah dengan menggunakan metode linear, ya, yang tadi tulisan-tulisan yang ribet tadi, kemudian dirubah oleh Tony Buzan menjadi mind mapping, maka baca cepat pun dimungkinkan 1 detik 2 halaman. Anda akan tahu kenapa orang bisa baca 1 detik 2 halaman jika Anda tahu tentang teori pikiran. Mari kita lihat tentang baca cepat. Ya, secepat kilat, 1 detik 2 halaman, bahkan mungkin kurang. Pelatihan ini ada di Indonesia. Harganya 3,5 juta untuk ikut kursus ini. Di luar negeri juga mahal. Mind mapping 3,5 juta. Super Brain Memory 3,5 juta. Jadi kalau semuanya 3,5 juta, total 10 juta untuk belajar 3 ini. Bagaimana dengan di Alpha Theta? Anda akan melihat harganya sangat-sangat murah. Ini karena kami punya misi Indonesian Dream. Kita lanjutkan. Clear Magic dengan tujuan untuk healing. Untuk healing adalah penyembuhan. Pikiran kita bisa menyembuhkan. Ingat bahwa sumber penyakit adalah pikiran. Betul? Iya, sumber penyakit adalah pikiran. Orang yang berpikir negatif terus-menerus, dia akan bisa sakit. Sakit jantung, darah tinggi, dan lain-lain. Nah, karena itu penyembuhannya juga dengan pikiran. Banyak sekarang ini metode penyembuhan dengan kekuatan pikiran. Di antaranya adalah Neuro-Linguistic Programming, hipnoterapi, quantum healing, emotional freedom technique, hipnoterapi, dan lain-lain. Salah satu buku saya, Menjadi Kaya, Sukses, dan Sehat dengan Kekuatan Pikiran. Beberapa waktu yang lalu di Medan, rekan saya minta tolong agar dia bisa makan ikan. Karena selama 49 tahun, dia tidak bisa makan ikan. Kalau makan ikan dia muntah, dia minta disembuhkan. Kemudian saya coba dengan cara emotional freedom technique. Apa yang terjadi? Dalam 10 menit dia bisa lahap memakan ikan. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Penyembuhan-penyembuhan seperti ini sekarang banyak sekali menggunakan petunjuk-petunjuk medis. Berikutnya yang perlu kita bahas adalah bagaimana Clear Magic untuk sukses. Dengan ditemukannya teknologi pikiran, kita bisa meyakinkan diri kita bahwa sukses itu adalah pilihan, bukan nasib. Kita yang menentukan masa depan kita. Seperti dikatakan oleh Donald Trump, jika Anda dilahirkan miskin, itu bukan salah Anda. Tapi jika Anda mati miskin, itu salah Anda. Di dalam agama Islam dikatakan Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Ar-Ra'd 13 ayat 11. Buku My Dream yang ada di sebelah kanan ini adalah revisi kelima dari Alpha Theta Indonesia yang ditulis oleh Bambang Prakoso, bahwa kalau kita mau, kita bisa mencapai impian kita. 100 impian, 100 terwujud, 100 doa, 100 terkabul. Karena Tuhan mengatakan, baik di dalam Al-Quran maupun Injil, berdoalah maka akan kukabulkan, ketuklah maka akan kubukakan. Dan dilanjutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Ghafir, dan akan kudatangkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Artinya, dalam mencapai impian kita tidak perlu logika. Yang penting kita tahu bagaimana cara mencapai sebuah impian. Nah, yang terakhir yang cukup menarik adalah bagaimana peranan Clear Magic dalam ESP, Extra Sensory Perception, atau sering juga disebut dengan Sixth Sense atau indera keenam. Nah, mari kita lihat di sini ada Psychokinesis, Clairvoyance, Spiritual Communication, ESP teknologi. Extra Sensory Perception, Clairvoyance termasuk diantaranya Precognition, Remote Viewing, Retrocognition. Kemudian ada Psychokinesis, ini juga termasuk dalam indera keenam. Termasuk diantaranya adalah telepati, psikotransmitter, subjective communication, hipnosis, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga spiritual communication, seperti misalnya lucid dream atau mimpi jelas, out of body experience atau copor raga, kemudian channeling, mediumship, dan lain-lain. ESP, psikokinesis, telekinesis, hipnosis, clairvoyance, precognition, retrocognition, remote viewing, psikotronika. Apakah itu? Mari kita lihat filmnya. Bagaimana Barat telah melakukan penelitian terhadap ilmu-ilmu Sixth Sense ini. Extrasensory perception usually involves 4 main areas: telepathy, clairvoyance, precognition, and psychokinesis. In Russia, they've taken ESP seriously for a long time. It may be due to this woman, Nina Kalagina, and her apparent power to move objects.
Another Russian, Karl Nikolaev, could apparently light a lamp at a distance of 2 meters. Of course, it could all be trickery, but Russian researchers say the effects are genuine. In the West, there is considerable skepticism about ESP, but the fact remains that there has been significant research carried out at a number of major universities around the world with surprising results. Penggunaan ESP untuk berbagai bidang kehidupan, bahwa ESP telah digunakan di dalam dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia intelijen, dunia militer, dunia kesehatan. Dr. J.B. Rhine tahun 30 dan 40 dari Duke University meneliti tentang extrasensory perception. Dia telah melakukan 309 penelitian yang melibatkan 50.000 orang, 2 juta sesi. Ternyata dia menyimpulkan ESP atau indera keenam tadi adalah real, logika, ilmiah 100%. Tidak ada yang klinik. Bukunya ESP After 60 Years menjadi buku wajib bagi mahasiswa psikologi Universitas Harvard. Lebih dari 70 perguruan tinggi di Amerika memberikan kursus ESP. Perguruan tinggi aktif meneliti ESP, termasuk gejala clairvoyance. Gejala clairvoyance ini adalah gejala kemampuan orang untuk mengetahui apa yang akan terjadi, yang telah terjadi, dan sedang terjadi. Survei University of Chicago National Opinion Research Council tahun 87 menemukan fakta 67% orang dewasa Amerika percaya adanya ESP atau indera keenam ini. 11 tahun sebelumnya hanya 58%. Ini menunjukkan adanya kenaikan kepercayaan orang terhadap hal-hal yang non-logika menjadi logika. Mari kita lihat gambar berikut ini. Dulu kalau Anda ingin meramalkan nasib Anda ingin mencari barang yang hilang, mendapatkan jodoh, meramal sesuatu, apakah itu di masa depan, kemudian melihat ke belakang, mengetahui apa yang sedang terjadi, menyantet, membuat rasa kasihan, Anda perlu datang ke dukun. Dukun menggunakan menyan, menggunakan alat-alat bantu ya, seperti hiu, dupa, bola kristal, boneka, dan lain-lain. Tapi sekarang zaman telah maju. Semua ini bisa digantikan oleh komputer dan internet. Ya, contoh, kalau Anda mau meramalkan zodiak Anda cukup panggil Mbah Google. Ketik Cancer, misalnya bintang Anda Cancer, bagaimana peruntungannya di tahun ini, nanti dia bisa meramal. Atau Anda foto, kemudian masukkan foto Anda di dalam program Sioknomi misalnya, Anda bisa mendapatkan karakter Anda, ya, hidung Anda, mata Anda, mencerminkan siapa diri Anda. Jadi tidak perlu paranormal lagi. Begitu banyak, termasuk komputer bisa meramalkan apa saja. Curah hujan, mungkin peruntungan-peruntungan di masa yang akan datang. Bahkan yang luar biasa, kini komputer bisa menyantet orang. Anda mungkin belum pernah tahu, ada suatu program namanya Tifaret, bahwa selama Anda memegang alat komunikasi yang ada gelombang elektromagnetiknya, atau selama Anda melihat televisi, selama Anda mendengarkan radio, atau apapun yang ada di dekat Anda bisa dipengaruhi pikirannya dari jarak jauh melalui internet. Ya, foto Anda dimasukkan, kemudian Anda dipanggil, Anda bisa datang. Program ini bukan saja bisa untuk membantu Anda mendapatkan hal yang positif, tapi juga negatif. Program ini telah banyak disalahgunakan, termasuk membuat orang lain celaka, sehingga penemunya menghapus program ini dari komputer dan menggantinya dengan anti-Tifaret. Jadi di zaman sekarang santet bisa dilakukan dengan komputer, ya, dengan bantuan gelombang elektromagnetik, bukan jin, bukan setan. Kalau Anda menganggap gelombang elektromagnetik itu adalah jin atau setan, berarti selama ini Anda menggunakan HP, ya, bisa berkomunikasi dengan bantuan jin atau setan. Itu logikanya kan? Oke, Anda pernah mungkin mendengarkan istilah subliminal message, pesan di bawah sadar, ya, bagaimana kita mempengaruhi pikiran dengan gelombang suara yang tidak terdengar manusia. Manusia dewasa umumnya bisa mendengarkan sekitar di atas 80 Hz. Anak kecil, anak muda sekitar 60, tikus mungkin kecoa di bawah kita lagi, mungkin sekitar 50. Tapi bunyi yang ada di bawah 20 Hz. Nah, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi jika Anda merekam kata-kata seperti ini. Toko saya menyenangkan, toko saya mengasihkan, barang-barang yang ada di toko saya ini harganya murah-murah, pelayanannya cukup baik, bersih, saya akan selalu datang ke toko ini, saya akan mereferensikan toko ini kepada teman-teman saya. Nah, kemudian suara ini saya rekam di bawah 20 Hz, Anda tidak dengar. Kemudian suara ini akan selipkan di antara musik-musik yang ada di toko saya. Apa yang terjadi? Ada suara yang tidak terdengar masuk ke telinga Anda.
langsung diterima oleh bawah sadar Anda, shortcut. Tiba-tiba Anda ingin mereferensikan ya, agar belanja di tempat itu. Anda memiliki kesan bahwa toko ini seperti ada yang ada dalam suara-suara yang tidak terdengar tadi. Ini adalah satu cara bagaimana otak kita bisa dipengaruhi oleh gelombang-gelombang tersembunyi. Nah, Anda mungkin pernah mendengarkan kisah Presiden Kennedy yang dibunuh. Ternyata pembunuhnya mengatakan bahwa dia mendengarkan bisikan agar membunuh Kennedy. Ya, namanya Sirhan. Begitupun yang dialami oleh John Lennon. Ketika Mark David Chapman membunuh John Lennon, ia juga mengatakan yang sama, mendengarkan suara-suara perintah membunuh. Sampai sekarang belum diketahui, karena teknologi untuk membuktikan ini belum ada. Tapi yang jelas, di Amerika telah tercipta senjata-senjata yang mampu mempengaruhi pikiran orang lain. Jenderal Eisenhower pernah mengkhawatirkan bahwa senjata pikiran ini akan digunakan secara luas, bahkan akan dikuasai oleh para teroris, sehingga teroris akan bisa mempengaruhi pikiran orang. Amerika menciptakan senjata namanya S4, Sound Silent Sonar Spectrum. Jadi senjata bersuara yang tidak terdengar, namun bisa mempengaruhi pikiran manusia. Anda bayangkan, bila subliminal message ini masuk di siaran televisi, radio, gelombang HP, apa yang terjadi? Maka pikiran kita bisa dipengaruhi tanpa sengaja dikendalikan oleh orang lain. Nah, di Amerika, penggunaan senjata semacam ini telah dilarang. Di Indonesia masih belum paham. Nah, berarti kalau kita melihat tadi adalah hal-hal yang logika, ya seperti dikatakan Jiberen, bahwa gejala ESP adalah logika, real, dan diajarkan di universitas, maka psikotransmitter adalah salah satu yang saya katakan termasuk dalam ESP, logika. Ingat, manusia punya gelombang pikiran yang bisa dikirimkan sehingga mempengaruhi gelombang pikiran manusia lainnya di kondisi alfa atau theta. Saya telah menulis buku psikotransmitter dan ini cukup laris. Gramedia Anda cari mungkin sudah tidak ada, tapi rencananya bulan Mei 2014 Gramedia akan menerbitkan psikotransmitter khusus untuk marketing. Nah, kalau Anda belum punya buku ini, nggak apa-apa beli buku itu karena memang sangat berbeda. Kelebihannya buku ini, yang lama ini, yang psikotransmitter komunikasi bawah sadar, bukan untuk marketing ini, bisa digunakan untuk macam-macam. Rumah tangga, jodoh, militer, intelijen, persahabatan, dan lain-lain. Sementara buku yang baru hanya marketing. Di buku yang lama ini banyak sekali terdapat ilmu tentang extrasensory perception. Tapi di dalam nanti buku marketing yang baru, psikotransmitter marketing, extrasensory perception sudah tidak ada lagi. Dan dia akan dibuat buku baru namanya extrasensory perception. Jadi bagaimana ilmu ini bisa Anda terapkan tanpa puasa, tanpa tapa, tanpa mantra. Nah, kita lihat apa hebatnya kan pikiran kita. Ya, Alexander Lebat, jenderal Rusia, bahkan mengatakan akal budi adalah senjata dan kekuatan kita yang maha dahsyat. Seorang manusia yang berpikir dan tahu cara berpikir selalu dapat mengalahkan 10 orang yang tidak berpikir dan tidak mengetahui cara berpikir. Ini kata George Bernard Shaw. Semua sumber daya yang kita butuhkan ada dalam pikiran kita, kata Presiden Amerika Theodore Roosevelt. Tuh, sekarang Anda mengakui bukan bahwa pikiran kita luar biasa? Setuju? Anda setuju pikiran kita hebat? Setuju bahwa kita baru menggunakan sekian persen? Oke, kalau gitu, pemborosan yang paling besar itu ada di mana? Mana? Di kuburan. Karena apa? Karena kita mati sebelum dapat mengoptimalkan seluruh potensi pikiran kita. Ini kata Andre Ho, seorang motivator Malaysia. Jadi, jangan mati dulu. Ya, Anda belajar dulu di Alpha Theta tentang ilmu pikiran. Nah, setelah Anda menguasainya, Anda menjadi hebat, baru Anda puas mati. Karena Anda tidak menyia-nyiakan harta yang luar biasa dari Tuhan yang luar biasa itu. Oke? It's never too late. Gak ada yang telat. Anda SMA belum telat. Anda mahasiswa belum telat. Sarjana belum telat. Bahkan kakek-kakek, nenek-nenek yang mau pensiun masih bisa menggunakan otaknya. Masih bisa merubah otaknya. Masih bisa memfungsikan dan memberdayakan pikirannya. Siap? Oke. Kita bukan bodoh, tapi kita tidak memiliki ilmunya. Coba kalau saya ajarkan kepada Anda bagaimana caranya telepati. Dalam waktu 1 hari Anda bisa melakukannya. Bagaimana caranya mempengaruhi pikiran orang, benda, ya, dengan psikokinesis, hipnotis orang. Kalau Anda tahu caranya, Anda bisa melakukannya. Coba Anda lihat pesulap itu. Ya, Anda lihat, terkagum-kagum. Tapi begitu tahu ilmunya, caranya, tekniknya, ya, cuman begitu saja. Nah, begitulah kondisi kita dalam belajar ini. Saya tidak bisa mengajari sesuatu kepada Anda.
Tapi saya bisa membantu Anda menemukan sesuatu dalam diri Anda. Ini kata Galileo. Oke, berikutnya adalah tentang psikotransmitter. Ya, sekarang kita masuk kepada pelatihan awal, pelatihan perkenalan. Pendahuluan, psikotransmitter adalah ilmu komunikasi bawah sadar, bagian dari ilmu kekuatan pikiran. Pikiran bawah sadar manusia sangat luar biasa, bisa diprogram untuk menerima dan mengirimkan informasi kepada manusia lainnya atau mind-to-mind communication untuk mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh. Apa bedanya hipnosis dengan psikotransmitter? Gampang saja, bedanya hipnosis jarak dekat, psikotransmitter jarak jauh. Orang yang bisa psikotransmitter belum tentu bisa hipnosis, tapi orang yang hipnosis mestinya bisa melakukan psikotransmitter. Psikotransmitter disebut juga telepati ilmiah atau subjective communication ya oleh Silva. Ada 3 jenis telepati. Yang pertama adalah telepati hikmah. Telepati hikmah adalah telepati yang menggunakan potongan-potongan ayat dalam kitab suci, baik itu Al-Quran, Injil, dan sebagainya. Misalnya surat Yusuf banyak sekali digunakan untuk ilmu-ilmu pengasihan. Kemudian telepati spiritual adalah mempengaruhi pikiran orang dengan menggunakan sarana-sarana yang seringkali tidak masuk akal, seperti ayam hitam, daun sirih, air 7 sumur, bunga 7 rupa, dan segala macam. Nah, telepati semacam ini seringkali menggunakan mantra-mantra yang menggabungkan antara bahasa daerah dengan potongan-potongan ayat-ayat dari kitab suci. Yang terakhir adalah telepati ilmiah. Ini adalah telepati yang betul-betul menggunakan hanya gelombang pikiran. Jadi Anda masuk dalam alfa, kemudian mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh. Dari ketiga ini yang tidak menjadi syirik adalah yang terakhir. Anda akan merasakan bahwa ini adalah hal yang ilmiah. Subjective communication atau cikal bakal ilmu psikotransmitter dipelopori oleh Jose da Silva, pelajaran wajib mahasiswa psikologi Harvard University. Dia adalah seorang penemu hipnosis jarak jauh untuk pendidikan atau remote hypnosis. Silva adalah seorang yang tidak berpendidikan, tidak pernah sekolah by SD, tapi dia rajin mempelajari elektronik dan hipnosis. Dari mana asal kata psikotransmitter? Kenapa saya tidak menggunakan subjective communication? Psikotransmitter berasal dari kata fisik, artinya jiwa. Transmitter diambil dari kata neurotransmitter, sebuah zat yang menghubungkan antara satu neuron dengan neuron lainnya di dalam otak manusia. Ya, jadi kalau Anda cari di Google psikotransmitter, pasti Anda nemunya nama saya, karena saya menciptakan nama itu. Ya, memang dalam bahasa Indonesia psikotransmitter, bukan psychotransmitter, T-nya 2, bukan. Telepati atau psikotransmitter termasuk dalam kemampuan ESP, komunikasi tanpa saluran komunikasi. Ya, jadi Anda tidak perlu menggunakan saluran komunikasi untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh. Mind-to-mind communication atau telepati, psikotransmitter, bagian dari kemampuan primitif manusia. Jadi Anda sebetulnya sudah dibekali itu sejak Anda dilahirkan. Ya, terbukti ketika Anda masih kecil, ibu Anda pergi ke pasar, Anda merasa haus waktu itu, waktu bayi, Anda nangis-nangis, kemudian ibu Anda seperti ada yang memanggil. Dan dia teringat wajah Anda dan dia pulang, ternyata Anda sedang menangis. Nah, itu adalah telepati. Ketika Anda berkeluarga, sebelum berkeluarga tentunya Anda merayu istri Anda, memikirkan istri Anda, sehingga akhirnya pacar Anda itu jatuh ke tangan Anda, ya, dan kemudian Anda menikah, itu juga telepati. Perbedaan marketing dengan atau tanpa psikotransmitter. Ada perbedaan yang mencolok. Kalau Anda menggunakan psikotransmitter, maka batin Anda terbuka, bawah sadar Anda terbuka, dan Anda terkoneksi langsung dengan orang yang akan Anda transmit. Jadi, ketika terkoneksi, ada pikiran yang negatif akan diterima langsung oleh orang yang Anda transmit. Ini kelemahan dari psikotransmitter. Apapun yang ada dalam hati Anda, kalau Anda berpikir tidak win atau lose pada orang lain, maka orang lain akan menolak. Tapi ketika Anda berniat baik, jujur, kemudian tulus, maka orang lain juga melihat ketulusan Anda, dan dia akan menerima tawaran Anda. Tapi kalau Anda menjual, ya, atau Anda sebagai marketing menjual tanpa ilmu psikotransmitter, seringkali orang itu tidak tahu tentang apa yang ada dalam pikiran Anda, karena antara pikiran Anda dengan pikiran dia tidak terhubung, ya. Antara bawah sadar Anda dengan orang tersebut tidak terhubung. Jadi batin Anda tidak connect dan dia tidak tahu apa yang tersembunyi dalam pikiran Anda. Kalau Anda bermaksud buruk, dia tidak tahu. Kehebatan psikotransmitter, Anda bisa mempengaruhi individu atau kelompok yang sudah atau belum Anda kenal. Manfaat psikotransmitter.
meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan hasil penjualan, meningkatkan keuntungan Anda, membuat keputusan yang tepat, mendapatkan jodoh pria wanita idaman, melamar kerja, mengajak orang beribadah, menasihati anak, menagih hutang, mengharmonisasikan hubungan keluarga, menarik pembaca iklan Anda, mampu berkomunikasi dengan orang yang tadinya sulit jadi mudah, yang tertutup jadi terbuka, yang tadinya enggan jadi suka. Kalau dia menolak, dia merasa tidak enak dan merasa bersalah. Ini adalah testimoni yang saya dapatkan dari peserta-peserta saya. Ini ada sebuah peringatan. Seorang yang sedang Anda pengaruhi pikirannya, jangan sampai mengetahui Anda telah atau sedang mempengaruhi pikirannya. Hubungan Anda dengannya di dunia nyata akan terganggu, ya. Karena itu di dalam testimoni ini 100% saya menggunakan nama samaran, sehingga Anda tidak mengetahui siapa orang yang saya maksud. Psikotransmitter terakhir angkatan ke-69. Ini terakhir kira-kira bulan April 2014. Angkatan ke-69. Ya, ini testimoninya. Testimoni ini dari yang lama, yang baru-baru saya sudah tidak bisa menampung lagi begitu banyaknya kesaksian-kesaksian yang tidak sempat saya catat. Nah, ini adalah testimoni yang lama saja. Rahma adalah siswa saya angkatan pertama. Berhasil menagih hutang dari orang yang sulit ditagih. Jadi hari ini dia belajar, besok dia terapkan, lusa utangnya sudah dibayar. Hana berhasil menjual rumah yang dibrokerinya setelah 10 tahun tidak pernah berhasil menjual rumah. Lana berhasil mentransmit calon wakil presiden saat simulasi. Jadi ceritanya waktu pelatihan, Ibu Lana ini berbisik pada saya, Pak Bambang, saya bisa nggak mentransmit, dia sebutkan nama seorang calon wakil presiden? Bisa Bu, saya bilang gitu kan. Tapi apa Ibu kenal dengan dia? Bu Lana mengatakan, kenal Pak. Dari mana Pak Ibu kenal? Saya dulu merawat dia waktu sakit. Oh begitu. Oke, dicoba saja. Ya, saya terus terang tidak punya pengharapan banyak waktu itu, apalagi itu bukan orang sembarangan yang mau ditransmit. Tapi saya tanya juga, Bu Lana punya nomor HP Bapak itu? Tidak Pak, tapi saya punya telepon ajudannya, karena saya salah satu simpatisan dari organisasi yang beliau pimpin. Oh begitu, oke, silakan. Nah, kami melakukan simulasi, 1 harian saya melakukan pelatihan, habis maghrib kita makan malam, saya lihat Ibu Lana tidak ada di tempatnya. Lalu saya tanya pada teman-temannya, temannya bilang bahwa dia dipanggil ajudannya wakil presiden itu. Nah, Bambang ini mengembalikan istri tetangganya yang minggat. Badi mentransmit ketua DPRD saat roadshow memasarkan bisnisnya. Pariana membantu anaknya lulus sebagai guru di sebuah SMA di Jakarta. Jadi saya ingat waktu itu Pak Pariana mengatakan anaknya itu sedang berhadapan dengan 8 calon guru. Dia berharap anaknya berhasil lulus karena yang diambil hanya 1. Ternyata berhasil. Pak Pariana ini karena mungkin seringnya melakukan transmit, dia seringkali memain-mainkan transmit ini ya dengan meminta istrinya menyiapkan minuman teh es manis. Jadi tanpa dia suruh, istrinya sudah menyiapkan. Daka ini mentransmit agar ibunya tidak pergi dari rumah mereka. Jadi ini ceritanya, ibunya ingin keluar dari rumah tersebut, tapi anaknya tidak memberikan keluar, sehingga ibunya dibujuk, tidak bisa juga. Akhirnya ditransmit, barulah bisa. Fuli ini adalah seorang teman saya di Medan. Saya ingat sekali ketika itu dia mengatakan anaknya yang semata wayang akan ditarik oleh mantan suaminya yang ada di Jakarta. Nah, kemudian dia mengatakan anaknya sudah dibelikan tiket dan dikasih uang, tinggal berangkat saja. Dia ingin sekali menggagalkannya. Maka saya ajarkan dia dalam 3-4 jam waktu itu di kafe di Medan. Kemudian sekitar seminggu lah setelah itu saya mendapat kabar bahwa anaknya tidak jadi berangkat. AMD ini mentransmit 3 menteri negara dapat uang untuk biaya event dan menggulirkan proyek. Ya, jadi dia berhasil mendapatkan proyek dari 3 menteri. Ini logika ya, bukan tidak logika. Karena selalu saya tanya, ini adalah hal yang logika. Kenapa? Karena AMD ini adalah satu partai dengan 3 menteri ini. Ya, jadi dia tahu nomor HP-nya menteri-menteri ini, walaupun ya tidak kenal secara pribadi gitu ya. Nah, ternyata bisa juga. Gofar berhasil memanggil teman yang sudah kehilangan kontak. Saya ingat sekali, Pak Gofar waktu itu tanya kepada saya, Pak Bambang, saya kehilangan teman sekitar sudah berapa tahun yang lalu. Ya, kemudian dia bertanya, bisakah saya mengundang dia datang, Pak? Saya waktu itu tanya, apakah Anda punya nomor HP dia? Nggak punya. Apakah dia punya nomor HP Anda? Tidak punya. Ilmu ini adalah logika. Saya mau tanya lagi, apakah dia tahu rumah Anda? Oh, dia tahu, Pak. Oke, itu bisa. Nah, ternyata dia lakukan dan berhasil dalam waktu 1 bulan.
Mugino, mantan joki 3 in 1 yang bisa bikin 2 PT dalam waktu 6 bulan dengan ilmu psikotransmitter. Saya ingat yang ditransmit dia salah satunya adalah temannya satu angkatan di pelatihan psikotransmitter. Sarah meningkatkan plafon purchasing dari 18 juta jadi 25 juta. Jadi ceritanya si Sarah ini ingin perusahaan menaikkan plafonnya menjadi 25 juta. Karena di perusahaan itu paling tinggi plafonnya itu 20 juta. Ya. Setelah melakukan transmit ternyata berhasil mendapatkan 23 juta. Jadi melebihi plafon. Saya ingat di Medan juga terjadi kasus yang sama. Seorang manajer seorang manajer di Medan suatu hari diputuskan oleh suatu provider bahwa pembayaran akan dilakukan 3 bulan lagi. Si manajer mengharapkan uang itu dibayar dalam waktu minggu depan atau dalam bulan ini. Tapi ternyata tidak dikabulkan. Karena itu psikotransmitter bertindak. Apa yang terjadi? Dalam 1 bulan ternyata provider membayar tagihan tersebut. Purnama dari Kalimantan, kontraknya di perusahaan perminyakan diperpanjang. Zul, pembayaran uang kontraknya bisa ditunda sebulan lagi. Jul pada waktu itu minta pelatihan tanggal 16. Tapi karena tanggal 16 itu siswanya tidak ada, saya berniat membatalkan. Tapi Bu Jul mengatakan, Pak Bambang tolonglah tanggal 16 diadakan. Ya, walaupun dia akan berupaya mencari teman ya untuk ada pelatihan itu. Waktu itu yang datang jadinya sekitar 5 orang. Saya terpaksa mengadakan pelatihan itu karena sesuai jadwal memang ada pelatihan. Saya tanya waktu itu, Bu Jul, kenapa Ibu minta tanggal 16 pelatihan dijalankan? Ya Pak, karena tanggal 1 saya akan ditagih oleh pemilik gedung yayasan. Terus terang Pak, saya belum bisa bayar. Saya baru bisa bayar kira-kira 3 minggu kemudian. Pemilik gedung yayasan ini Pak, itu sangat raja tega. Dia bisa memaki-maki saya, bahkan mengusir saya kalau saya katakan saya minta ditunda. Semua orang takut untuk membicarakan hal ini. Jadi saya bertekad Pak untuk belajar psikotransmitter dengan harapan saya bisa mempengaruhi pikirannya dan dia mau menunda pembayaran. Waktu itu saya ingin sebetulnya telepon dia tanggal 30 ya. Hanya saja saya lupa. Tanggal 1 dia telepon saya, Pak Bambang berhasil. Ketika dikatakan bahwa dia akan membayar 3 minggu lagi, si pemilik cuma mengatakan ya sudah nggak apa-apa. Jadi tanggal berapa mau dibayar? Hanya itu saya. Dan semua orang kaget ya gitu. Saya dianggap punya ilmu apa? Karsa ini bisa mempengaruhi seseorang untuk masuk ke jaringannya untuk 32 titik. Ini MLM. Waktu itu Pak Karsa ini cerita ada satu orang yang dia incar untuk bisa masuk ke bisnis jaringannya. Orang ini terkenal susah sekali walaupun dia orang kaya. Ketika dia belajar psikotransmitter, ternyata dia bisa mempengaruhi orang tersebut sehingga masuk ke dalam 32 titik. Anda bisa bayangkan satu titik itu harganya sekitar 3 juta saat itu ya. Jadi sekitar 100 juta, hampir 100 juta lebih dia masuk. Siska berhasil menggolkan asuransi dengan pertanggungan 10 miliar. Nah, itu adalah beberapa testimoni yang perlu saya sampaikan, yang mungkin Anda bisa dapat gambaran kira-kira bagaimana ilmu ini bisa bermanfaat untuk Anda. Banyak sekali testimoni terakhir-terakhir ini yang saya terima, saya tidak sempat catat, tapi saya ingat sekali ada seorang anak muda yang bertanya pada saya, Pak Bambang, apakah saya bisa mentransmit orang yang sedang sakit dan tidak sadar? Terus terang saya belum pernah ada kasus seperti itu. Saya bilang coba saja. Ternyata si anak tadi memberikan laporan kepada saya, ibunya sudah seminggu terbaring. Kemudian dia melakukan transmit kepada ibunya yang sedang sakit itu. Sehari kemudian ibunya bangun. Dan kemudian sempat pulang ke rumah dan di sana meninggal. Tapi di sini yang saya ceritakan adalah bahwa ibunya ini ketika ditransmit dia bisa bangun. Saya juga pernah menerima seorang pengusaha di bidang outsourcing, pengerah tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan. Dia mencari saya, dia katakan dia penasaran untuk bertemu. Dia itu hampir bangkrut. Kemudian suatu kali dia membaca buku saya, psikotransmitter, kemudian dia praktekkan dan ternyata dia mendapatkan klien kelas kakap yang akhirnya bisa membayar seluruh hutang-hutangnya dan dia perusahaannya bisa berjalan kembali. Waktu itu dia sempat ikut psikotransmitter, saya lupa angkatan keberapa. Nah, kapan psikotransmitter digunakan? Ketika Anda gagal mempengaruhi orang lain secara konvensional, artinya dengan cara biasa tidak berhasil, psikotransmitter bertindak. Ketika Anda tidak percaya diri menawarkan sesuatu, ketika Anda tidak lagi punya harapan, hasilnya sangat cepat. Yang penting Anda tahu rahasianya dan mempraktekannya.
Penggunaan yang benar membuat Anda mungkin tidak percaya orang lain akan menuruti keinginan Anda. Uniknya tidak dibutuhkan pengalaman untuk melakukan psikotransmitter. Hal yang mendukung psikotransmitter. Jadi pelatihan ini banyak sekali saya menggunakan buku-bukunya Jose da Silva. Dan ditambah buku-buku yang juga banyak diterbitkan di Indonesia. Saya termasuk orang yang sangat rajin mengumpulkan buku-buku tentang metafisika dan tentang brain power ya. Buku-buku yang dari toko buku itu kan biasanya kalau dalam 2 bulan Anda tidak beli, dia hilang ya, tidak diterbitkan lagi atau diterbitkan lagi dalam waktu yang lama. Jadi seluruh buku saya beli, saya simpan, saya beli, saya simpan, kemudian saya jadikan referensi. Mungkin ada ratusan buku ya yang saya gunakan untuk menyusun modul-modul ini dan untuk menulis buku-buku saya. Mungkin yang perbedaan saya dengan Silva adalah bahwa saya banyak berbicara tentang logika, pikiran. Silva juga tidak mengajarkan banyak tentang indera keenam, sementara saya banyak sekali mengajarkan tentang indera keenam. Kemudian belajar psikotransmitter itu sama dengan menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Kalau Anda percaya hal yang gaib, maka itu artinya Anda memakai otak kanan. Tapi banyak orang yang tidak percaya bahwa dia bisa melakukan transmit atau mempengaruhi pikiran orang. Itu artinya dia menggunakan otak kiri. Nah, dengan menjelaskan tentang logika dari psikotransmitter, maka orang ini bisa kita pindahkan otaknya ke sebelah kanan sehingga seimbang. Nah, ilmu ini adalah untuk semua agama. Saya tidak menggunakan sepotong ayat pun untuk praktek psikotransmitter ini. Tapi jika Anda ingin mempraktekannya atas nama Tuhan Anda, silakan. Ya, Anda boleh menggunakan potongan ayat suci. Ilmu ini seperti pistol, jadi Anda gunakanlah secara bijaksana. Tidak serta-merta Anda menggunakan pistol Anda kan untuk menangkap orang. Anda akan menggunakan pistol ketika Anda terdesak, begitu kan ya? Iya. Nah, ilmu ini seperti bela diri atau sama dengan cara jadi kaya. Apakah orang yang belajar cara jadi kaya pasti kaya? Tentunya tidak. Malah mungkin yang kaya cuma 10%. Kenapa begitu? Karena di dalam ilmu cara jadi kaya tidak cukup hanya motivasi, hanya ilmu cara jadi kaya. Dibutuhkan yang lain, seperti misalnya ilmu komputer. Perlu nggak Anda untuk bisa menjadi kaya? Perlu. Ilmu marketing, perlu nggak untuk Anda untuk menjadi kaya? Perlu. Bahkan ilmu-ilmu seperti brain power, bahasa Inggris, perlu. Jadi perlu ada tambahan ya, bisa membantu Anda menjadi kaya raya. Ini tergantung dengan bisnis apa yang mau Anda garapkan begitu. Nah, begitupun dengan psikotransmitter. Banyak sekali orang yang begitu mengikuti pelatihan, malamnya dipraktekkan, lusa sudah berhasil. Banyak sekali. Yang gagal ada separuh, tapi bukan gagal menurut saya, belum berhasil. Karena apa? Ada kemungkinan kedua, ketiga, keempat atau kelimanya dia berhasil. Nah, yang tidak boleh di dalam pelatihan di Alpha Theta atau yang saya latihkan adalah orang putus asa, yang menganggap nggak bisa, terus logikanya main. Ya, ini yang nggak bisa. Ini yang tidak dianjurkan ya di dalam pelatihan psikotransmitter. Memang pelatihan ini akan banyak sekali meditasi. Ya, bagaimanapun menurunkan gelombang beta ke alfa ke theta ini diperlukan meditasi, relaksasi, dan visualisasi. Apakah perlu menggunakan musik? Bisa, bagi Anda yang tipenya auditory, kadang-kadang musik memang diperlukan. Ya, musik seperti Bach atau Mozart, ya, yang ada airnya, percikan air itu memang dibutuhkan. Itu semuanya kan nanti kita akan jelaskan di dalam pelatihan. Nah, ini ada kurikulum psikotransmitter. Kita akan belajar Introduction to Psikotransmitter. Jadi memang pelatihan psikotransmitter ini membutuhkan waktu yang cukup panjang sebetulnya. Bahkan bisa 3 hari. 2 hari cukup sebetulnya. Tapi saya ingin dalam 1 hari Anda bisa menguasainya. Karena itu saya tidak berpanjang teori. Anda masuk praktek bisa 1 hari. Tapi kelemahannya, kalau Anda belajar hanya praktek, Anda tidak tahu teorinya, Anda tidak tahu logikanya. Karena itu, tetap saya memberikan pelajaran tentang teorinya, Imaging Brain. Anda sudah belajar Introduction to Psikotransmitter. Ya, di dalam CD ini juga Anda telah belajar Imaging Brain, betapa hebatnya otak kita. The Secret of Brain Power, nah ini yang belum Anda pelajarin. Ini butuh sekitar 1 jam, 2 jam mengajarkannya. Kemudian Awakening the Sleeping Giant, sekitar 2 jam. Secara lengkap ini 2 jam, 3 jam. Kemudian Brainwave Theory, ini juga sekitar 1 jam. Extrasensory Perception agak lama ini, sekitar 2-3 jam ya, tapi nggak ada prakteknya, hanya teori. Latihan pernapasan, relaksasi, visualisasi, dan imajinasi. Nah, ini mulai kita banyak pelatihan di saat acara psikotransmitter. Yang di atas kita coba ringkas dalam hanya 2 jam, 3 jam. Yang lainnya adalah praktek, termasuk simulasi psikotransmitter.
simulasi adalah seolah-olah kita sedang melakukan psikotransmitter dan dibimbing nanti oleh pelatihnya. Nah, Anda untuk informasi lebih lanjut tentang tempat pelatihan, biaya, ya, kemudian keterangan lain, itu silakan buka www.psikotransmitterblogspot.com atau alphatetaindonesia.com. Untuk informasi lebih lanjut, saya tunggu Anda bertanya. Pelatihan ini bisa digunakan untuk para marketing, terutama para tim penjual Anda, customer service Anda, bagian penagihan, supaya mereka mendapatkan ilmu baru bagaimana caranya mereka bisa melaksanakan pekerjaannya secara inkonvensional. Saya menyebutkan ini sebagai marketing inkonvensional. Jadi kalau Anda marketing, Anda boleh mengundang saya untuk memberikan pelatihan pada tim marketing Anda. Kita praktek sama-sama. Oke, terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.